Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kapsul, jumpa lagi dengan acara Kapsul Percakapan Profesional dan Solusi Podcast RSUD Sidoarjo. Saya dengan Elok Katikasari, psikolog klinis dari RSUD Sidoarjo. Saat ini saya ditemani oleh sejawat saya dengan Bu Jun. Beliau juga psikolog klinis dari RSUD Sidoarjo. Halo Bu Jun. Halo Mbak Elo. Oke, baik. Baik, Sobat Kapsul, hari ini kami akan membahas tentang arti kemaafan dan kesehatan mental. Baik, Sobat Kapsul pasti akan sering bertanya ya, mungkin dari beberapa situasi, apalagi sekarang menjelang akan Idul Fitri, ya, di mana akan ada acara saling memaafkan, ya. Namun, adakah Sobat Kapsul yang merasakan bahwa ketika meskipun kita memaafkan tapi ada yang mengganjal ya, artinya apakah benar itu saya sudah memaafkan? Kenapa? Kok meskipun memaafkan tapi kok saya masih ada rasa sakit hati? Nah, apakah itu artinya sudah memaafkan? Baik, hari ini kita bahas tuntas tentang pemaafan dan kesehatan mental. Oke, bersama dengan Bu Jun. Baik, Bu Jun, sebenarnya apa sih artinya memaafkan itu? Oke, jadi memaafkan itu secara definisinya adalah melepaskan emosi negatif ya. Emosi negatif itu banyak, jadi dari marah, kecewa, kesal dan lain sebagainya gitu ya. Melepaskan ini bukan hanya sekedar melepaskan, tapi juga ada proses perubahan dari emosi negatif terhadap pelaku atau orang-orang yang membuat salah kepada kita menjadi emosi yang lebih positif. Gitu. Jadi inti dari memaafkan adalah melepaskan dan ada perubahan emosi seperti itu, Mbak Elo. Oke, baik. Berarti ada perubahan dari emosi negatif menjadi emosi positif ya. Oke, tidak sesimpel itu ya, namun ya. Artinya banyak hal yang dimana untuk proses yang benar-benar memaafkan menjadi situasi, merubah situasi emosi negatif tadi menjadi emosi yang positif itu kan menurut saya pribadi ya, Iya, dan proses yang saya panjang. yakin, dan saya yakin mungkin Sobat Kapsul di sini juga akan merasakan hal yang sama ya, di mana hal itu sangat sulit. Ya, artinya gampang saja mungkin di mulut ya, memaafkan. Oke, saya memaafkan ya. Namun itu tidak mudah. Betul begitu ya, Bu Benar, Jun ya. karena memaafkan itu kan sebuah proses ya. Emosi di sini bukan hanya sekedar emosi, tapi juga akan berdampak pada pikiran, perasaan dan perilaku kita. Oke, berarti ada pikiran, perasaan dan perilaku. Berarti di mana itu adalah situasi yang benar-benar selaras, betul ya? Benar. Baik. Lalu sebenarnya apa sih manfaatnya sebenarnya? Kenapa sih kok harus memaafkan ya? Apa manfaat dari memaafkan sendiri dan juga manfaat dengan hubungan dengan kesehatan mental kita? Gitu. Jadi kalau teman-teman kapsul ya mungkin sudah pernah tahu tentang sehat mental itu apa. Artinya kan memaafkan ini apa relasinya dengan kesehatan mental. Kalau di jurnal penelitian itu mengatakan bahwa akan memberikan kedamaian ya. Artinya kan kedamaian itu ketenangan ya. Dimana ketenangan itu adalah salah satu kunci daripada sehat mental sendiri. Jadi mungkin bukan hanya kita tenang, merasa damai dan lain-lain, juga akan menurunkan kecemasan, mencegah terjadinya stres gitu ya. Itu juga akan bermanfaat pada kondisi fisik kita. Jadi mungkin tekanan darah kita menjadi lebih stabil gitu ya. Kualitas hidup kita dari pola makan, pola tidur juga lebih stabil lagi seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya bukan hanya secara sehat mental tapi juga dari fisik dan lebih luas untuk melakukan kehidupan sosial. Oke, luar biasa. Seperti Berarti itu. ya manfaat dari memaafkan ya Bu Jin ya. Artinya kita dengan memaafkan itu kita bisa menjadi damai. Iya, Ya, pribadi kita yang menjadi lebih damai, tenang, tentram. kita menjadi lebih tenang, kita lebih tentram, kita bisa menjalani situasi situasi kehidupan dengan lebih, karena kan tidak ada hal yang mengganjal begitu ya. Benar. Melepaskan tadi ya. Melepaskan. Jadi itu kunci dari memaafkan.
Oke, artinya dengan begitu berarti korelasi banget ya dengan kesehatan mental ya, Benar. karena itu menurunkan tensi ya. Mm-mm. Betul ya. Artinya gini, banyak sekali ya kita yang kita jumpai sehari-hari ya, bahkan pasien-pasien di di klinik psikologi RSUD ini ya, tentang apa ya, istilahnya ada suatu hal yang kasus-kasus tentang kecemasan ya, kasus-kasus tentang dendam, kasus-kasus yang artinya membuat dia itu tidak bisa apa ya, kalau istilah kekinian move on ya. Move on, apalagi kalau sekarang banyak tentang apa ya, hubungan ya, pacaran, suami istri dan sebagainya, atau kasus-kasus rumah tangga ya, di mana itu salah satu dari pasangan melakukan suatu kesalahan ya. Dan itu akan meskipun ngomong memaafkan ya, tetapi artinya yang saya sering jumpai ya, kita sering jumpai juga ya Bu Jun ya, di mana itu ternyata masih mengganjal. Ya, padahal di mulut itu sudah bilang memaafkan, oke, memaafkan, kita jalani lagi. Namun suatu ketika, nah dalam suatu proses perjalanan itu, nah dia masih mengganjal, masih diungkit-ungkit. Nah, apakah itu berarti memaafkan? Sebenarnya kalau masih mengungkit ya, itu tidak. Maksudnya gini, apalagi ketika kita berada dalam posisi yang mirip ya, atau serupa dengan proses yang kemarin, atau hal-hal yang terjadi yang membuat kita merasa terluka gitu ya, berarti dia belum memaafkan gitu ya. Oke. Memaafkan itu kuncinya ada 3. Jadi ketika misalnya kita sudah memiliki motivasi yang rendah untuk melakukan balas dendam, atau berharap bahwa pelaku atau orang yang menyakiti kita itu pasti akan lebih baik mengalami sesuatu yang buruk gitu ya. Terus yang kedua, kita memiliki motivasi yang rendah untuk menjaga atau membuat peregangan hubungan gitu. Jadi tetap aja ada distance atau jarak dari antara kita itu nggak masalah buat kita, tapi itu adalah harusnya berkurang, atau motivasi untuk mempertahankan keregangan hubungan itu berkurang. Terus yang ketiga adalah adanya motivasi ya, bertambahnya atau meningkatnya motivasi untuk menyelesaikan atau memperbaiki hubungan menjadi selayaknya normal, atau sebelum adanya kejadian yang membuat salah marah itu. Dan yang paling konkret adalah ketika kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan pelaku, atau bahkan kita bertemu langsung ya, bertatap muka dengan pelaku, kita tidak ada rasa atau tidak ada emosi negatif lagi yang terjadi pada kita. Berarti tidak lagi mengungkit-ungkit ya. Benar. Wah, ini sulit ini ya. Proses yang panjang tapi bukan tidak bisa dilakukan. Oke, berarti itu sesuatu hal yang proses panjang, tidak mudah, namun artinya bisa dilakukan ya, dengan 3 ciri ya. Artinya dengan 3 ciri itu sudah kita lalui, artinya berarti kita bisa memaafkan. Begitu ya. Dimana nanti artinya sudah tidak mengungkit lagi, sudah tidak ada suatu hal yang meregang tadi ya, meregangkan suatu hubungan tadi ya, misalkan menghindar gitu ya. Baik, artinya apakah bisa dikatakan ya, memaafkan itu sama dengan melupakan? Tidak, kalau melupakan itu berarti kita hanya ya sudah, dengan perasaan yang ada, kita kesampingkan perasaan itu, kita kesampingkan emosi negatifnya. Tapi kalau memaafkan ini, kita secara sadar gitu ya, menerima, oke, aku marah, aku kesal, aku kecewa dengan perbuatan X terhadap saya, tapi dia sadar juga bahwa ini tidak bisa berlarut-larut, jadi harus mengambil keputusan secara sadar tadi apa yang dirasakan terhadap pelaku atau orang yang membuat salah pada kita. Lalu ada proses selanjutnya belok ya. Jadi dia memutuskan apa yang akan dilakukan ke depannya dengan mempertimbangkan pro dan kontra, atau kelebihan dan kelemahan daripada sebelum kita melakukan proses pemutusan itu tadi. Lalu ketika sudah melakukan pemutusan, jadi harus bagaimana gitu ya. Setelah itu proses pemaafan itu
terjadi. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih cara melakukan pemaafan atau terapi pemaafan itu sendiri, dan yang terakhir adalah dia memahami bahwa apa yang dia rasakan sebelumnya, yaitu emosi negatif itu sebenarnya tidak ada untungnya ketika itu dipertahankan gitu. Jadi memutuskan untuk memaafkan. Sebenarnya pemaafan itu bukan hanya keuntungan untuk kita dan orang lain, tapi berpusat pada kita sendiri. Ketika kita sudah damai dengan diri kita sendiri, tadi ya kembali ke rasa plong, tentram, tenang, dan itu berelasi lurus ya, berelasi positif dengan sehat mental. Oke, baik. Berarti artinya memaafkan itu tidak sama dengan melupakan, betul ya? Artinya dengan memaafkan itu juga berbanding lurus dengan di mana kita itu sudah tidak ada lagi dendam, gitu ya? Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi yang suatu hal yang mengganjal. Bahkan kita ketika bertemu dengan sosok yang melukai kita itu sudah biasa saja ya, artinya no hard feeling lah. Nah, ya sudah, artinya berarti saya sudah memaafkan kamu, begitu ya Bu Jun ya. Itu berarti kita sudah memaafkan. Baik, mungkin Bu Jun bisa ini nih cara-cara untuk bagaimana sih, karena kita sudah paham ya bahwa memaafkan itu adalah suatu proses yang panjang. Nah, untuk cara-cara untuk kita bisa memaafkan seseorang itu seperti apa? Oke, sebenarnya intinya kita sadar dulu ada kemauan atau niat dari dalam diri kita sendiri ya. Oke, setelah itu seperti halnya kita melakukan apa yang namanya katarsis atau empty chair gitu ya. Jadi sebelumnya kita memaafkan itu kita harus sadar, lalu kita memposisikan diri ya seperti orang relaksasi gitu ya. Jadi mungkin oke, aku berniat untuk melakukan pemaafan gitu ya. Setelah tadi kita sadar betul bahwa apa yang kita rasakan itu bagaimana, apa yang kita alami sebelumnya ya di masa lampau dan membuat itu terluka bagaimana gitu ya. Caranya adalah seperti apa? Terapi pemaafan itu posisikan kita berada di ruangan yang nyaman gitu ya. Jauh dari distraksi gitu ya. Ini karena sebuah proses ya, tidak bisa langsung oke, aku memaafkan, tidak bisa seperti itu, tidak sesingkat itu dan tidak semudah itu. Jadi kita niatkan dulu kita berada di ruangan yang jauh dari distraksi gitu ya. Terus kita duduk dengan posisi yang paling enak, paling nyaman gitu. Mungkin ada di sofa yang empuk gitu ya. Setelah itu kita posisikan diri relax dulu. Jadi melakukan relaksasi. Yang paling gampang adalah relaksasi napas dalam. Jadi mungkin dihitung berapa kali gitu ya. Udah gitu setelah kita mengambil nafas dalam hitungan beberapa detik sambil kita meniatkan diri untuk relax gitu ya. Itu diulang beberapa kali. Ketika kita sudah merasa lebih relax tadi, posisikan kita, visualisasikan bahwa kita sedang berhadapan dengan diri kita. Oke, berarti membayangkan begitu. Membayangkan, memvisualisasikan kita sedang dalam kondisi rileks tadi ya, membayangkan bahwa kita sedang berhadapan dengan diri kita sendiri. Sapa dia gitu. Jadi, halo Jun, halo Elo gitu. Apa kabar? Setelah itu berikan afirmasi positif gitu. Bagus, terima kasih kamu sudah melewati proses yang tidak mudah. Terima kasih sudah mau berniat untuk memaafkan, terima kasih sudah bla 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 gitu ya. Jadi intinya afirmasikan bahwa kita itu sudah bagus untuk sampai pada tahapan ini. Setelah itu kita hembuskan lagi nafas kita gitu ya. Maksudnya kita ambil dulu nafas kita, lakukan relaksasi nafas dalam lagi. Selanjutnya gitu ya, kita visualisasikan. Kita bayangkan, ya. Visualisasi adalah dengan membayangkan gitu ya, membayangkan kita bertemu bukan hanya dengan diri kita, yaitu dengan orang yang membuat kesalahan, orang pelaku yang membuat kita merasa marah, membuat kita merasa kecewa gitu ya. Lalu sampaikan pada dia, sapa dia dulu, halo X gitu ya, terima kasih kamu sudah mau hadir gitu. Proses yang kemarin itu bukan hal yang mudah. Aku sudah memaafkanmu gitu ya, dan aku berharap kita baik-baik saja dan kedepannya juga akan seperti itu gitu.
Jadi fokuskan pada emosi negatif yang kita ini apa namanya rasakan, terus visualisasi atau membayangkan tadi dengan mentransfer gitu. Jadi dengan membicarakan terima kasih, aku memaafkanmu gitu ya. Semoga kedepannya juga menjadi lebih baik gitu. Kita berproses menjadi orang yang lebih positif itu dengan uh, melepaskan emosi yang sedang Melepaskan dirasakan. emosi. Gitu. Oke. Mungkin kalau ada 3 orang atau 4 orang itu Dihadirkan dilakukan, semua iya, ya. Oke. boleh berempat tapi lebih baik satu-satu. Jadi tutaskan 1 orang dulu gitu ya. Ketika nanti merasa lebih baik gitu emosi negatifnya terhadap orang tersebut, kita relaksasi napas dalam lagi, melakukan afirmasi positif pada diri kita. Bagus Jun, bagus Elo, kamu sudah berproses untuk memaafkan X tadi gitu ya, melepaskan emosi yang kamu rasakan terhadap dia. Lalu kita fokuskan pada orang yang kedua, orang yang ketiga, Dan orang keempat dan seterusnya. seterusnya. Oke. Seperti itu. Artinya dengan prosesnya berarti dengan menghadirkan orang tersebut Yes. begitu ya. Berarti kan tidak menghindari ya, Bella Iya, ya. betul. Karena kalau misalkan kita bertemu dulu kan pasti akan menjadi hal yang susah sendiri ya untuk diri kita kalau ketika kita akan bertemu dengan orang yang menyakiti kita. Tentu tidak mudah, Yes. begitu ya Bu Jun ya. Makanya Benar. dengan proses dengan menghadirkan orang tersebut di bayangan kita itu akan lebih membantu ya dengan membicarakan terhadap diri sendiri bahwa saya sudah memaafkanmu dan sebagainya. Baik, itu dilakukan secara berapa kali Bu Jun itu untuk agar dapat mencapai proses memaafkan? Karena kita bahas ya Mbak ya, kalau memaafkan itu adalah proses yang panjang gitu ya. Oke. Mungkin kalau misalnya dalam satu sesi atau 1 kali bukan latihan ya, pembayangan tadi ya, kok sepertinya belum tuntas, boleh dilakukan kembali sampai kita bisa kita ukur sebelum kita melakukan terapi pemaafan tadi, skala kemarahan kita berapa, 1 sampai 10 diukur dulu ya. gitu. Itu yang paling nyata, jadi secara kuantitatifnya gitu. Jadi mungkin setelah sesi pertama kok hanya turun 8, jadi dari 10 jadi 8. Mungkin aku kok ingin lagi menjadi lebih reda gitu ya. Mungkin dilakukan kembali. Oke, bisa dicoba itu ya Sobat Kapsul untuk bagaimana cara memaafkan seseorang ya adalah dengan seperti yang disampaikan sama Bu Jun bahwa kita bisa menghadirkan orang tersebut di bayangan kita ya. Supaya apa? Supaya memang kita benar-benar bisa rilis itu artinya kita bisa benar-benar berdamai dengan orang tersebut supaya memang kita benar-benar kita hayati untuk mampu memaafkan orang tersebut. Begitu ya Bu Jun? Baik, luar biasa. Baik. Oke Bu Jun, mungkin terakhir ya closing apa yang bisa Bu Jun sampaikan kepada Sobat Kapsul pada sesi kali ini? Oke, jadi mungkin gini ya, kita pahami bahwa pemaafan itu tadi yang dikatakan antara 2 orang ya, karena ada nomor 2 tadi adalah ada hubungan atau relasi antara 2 orang. Tapi sebenarnya pemaafan itu manfaat utamanya adalah untuk kita sendiri. Kita fokuskan pada kita, ketika kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, itu akan mengganggu aktivitas lainnya, termasuk dengan kondisi mental kita, kondisi fisik kita, dan sosial kita. Dan dengan melakukan pemaafan adalah salah satu cara untuk kita menjadi orang yang lebih sehat secara mental dan itu bisa berfungsi secara optimal untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi pemaafan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi fokuskan pada kita menjadi orang yang lebih baik dengan berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, luar Seperti biasa. itu. Baik, terima kasih Bu Jun untuk sharing Sama-sama, hari ini. Artinya Sobat Kapsul, meskipun memaafkan tidak mudah, namun bukan berarti itu tidak bisa kita lakukan. Karena untuk proses memaafkan itu adalah bukan untuk orang lain, namun untuk diri kita sendiri. Jadi, dan dengan memaafkan itu akan memberi pengaruh dengan kesehatan mental kita. Begitu ya Bu Jun ya. Baik, terima kasih untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bisa membawakan manfaat untuk Sobat Kapsul semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat bahagia. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.